Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari kelas 12 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua, gerakan politik. Yang kesatu, gerakan pendidikan dan sosial. Pada waktu itu, kaum pembaharu memandang kaum pembaharu yaitu orang-orang yang memperbarui. Setelah mereka memandang, mereka mengatakan betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Kaum pembaharu juga memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan menggunakan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh karena itu, kaum pembaharu mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Di antaranya yaitu Sekolah Tawalib. Berasal dari surau Jembatan Besi. Surau yaitu tempat ibadah umat Islam, yaitu seperti masjid. Pada tahun 1906, terjadi perubahan surau menjadi sistem sekolah yang merubahnya yaitu Haji Abdullah Ahmad. Dan pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Haib menerapkan sistem sekelas yang lebih sempurna. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib juga memperluas keanggotaannya. Jamiat Khair didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Ada dua program yang diperhatikan yaitu mendirikan dan membina atau mendidik sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jadi Jamiat Khair ini dia menyeleksi atau memilih para muridnya untuk mengikuti pendidikan di Turki. Al-Irsyad didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, mendirikan sekolah dan perpustakaan. Persyarikatan Ulama semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Umat Islam setelah dipusingkan dengan Al-Ittihad Al-Islamiyah atau Persatuan Islam, dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi, Jawa Barat. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1916, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wa'an. Dan pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu pembaruan yang digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pembaruan agama Islam. Selain pembaruan agama Islam, ada juga pembaruan pendidikan. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda. Persatuan Islam berdiri pada tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Didirikan oleh Kiai Haji Jamjam. Persatuan Islam bertujuan untuk mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat. Menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk apapun. Sebelum abad 20, saat umat Islam mengusir penjajah sudah menggunakan dengan kekuatan senjata. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional.
baik ormas. Ormas di sini yaitu organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsospol atau organisasi sosial politik. Ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad, yaitu Dewan Rakyat. Saya juga di sini akan menjelaskan tentang nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan menggoreskan nilai-nilai keteladanannya yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu sebagai berikut. 1. Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya yaitu Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi dan Jumadil Kubro. Tetapi masyarakat di Jawa lebih mengenalnya dengan Sunan Gresik karena beliau menyebarkan agama Islam dan dimakamkan di Gresik. Sunan Ampel atau Ngampel lebih dikenal dengan Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Sunan Ampel adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel lahir di Campe atau Aceh sekitar tahun 1401 Masehi. Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku. Sunan Giri adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Blambangan. Sunan Giri adalah saudara dari Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang, nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dan dikenal juga dengan Prabu Satmata. Sunan Bonang adalah penyebar Islam di pesisir Jawa Timur. Sunan Bonang juga merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat adalah penyebar agama Islam di Sedayu atau Gresik. Nama kecilnya adalah Malik Muni. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga, nama aslinya Joko Said atau Raden Mas Sahid. Sunan Kalijaga adalah seorang putra Bupati Tuban. Sunan Gunung Jati disebut juga dengan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati masih keturunan kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi. Sunan Kudus adalah putra Raden Umar Haji. Sunan Kudus penyebar agama Islam di Jipang, Panolan, Blora, Jawa Timur. Nama aslinya yaitu Zafar Sadiq. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Cukup sekian penjelasan tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan nilai-nilai keteladanan tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.